Baik pemirsa, memasuki informasi yang pertama, DPP KWD Dusmala Nasional memberikan tanggapan atas pernyataan bias layar CS di beberapa media online beberapa waktu lalu bahwa Dusmala Nasional cacat hukum administrasi dan formil pada Sabtu 10 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua 2 DPP KWD Dusmala Nasional, Pahit S. Narotama Eshot, didampingi sekumnya Set Ajang Esos MAP, mengatakan bahwa DPP Nasional saat itu dianggap demisioner karena Sekretaris Umumnya Fitroni tahun 2017 mengundurkan diri. Selanjutnya rapat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Pengurus menunjuk Rudianto SEME sebagai Sekretaris Umum. Dewan Penasehat, Dewan Pengarah itu pada 2017 menunjuk Pak Ridwanto, mantan anggota DPRD Kota yang sudah meninggal dunia. Nah, pada saat Pak Ridwanto menjadi Sekretaris Umum, itulah kemudian DPP Dusmala Nasional kelihatan sudah mulai bergerak, menyusun akta notaris, tapi itu pekerjaan yang mereka lakukan di tengah kesibukan mereka. Jadi antara Pak Don dan Pak Ridwanto ini bekerja sama untuk mulai benar-benar menjalankan amanat warga. Nah, sayangnya belum sampai selesai tugas mereka sudah dulu berpulang. Akhirnya DPP Dusmala Nasional ini itu kalau bahasanya mungkin tidak berjalan sama sekali, Bang, ya. Berjalannya waktu, tokoh Dusmala berembuk untuk mengundang pengurus lama, Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah untuk menunjuk Pancani Gantrong sebagai ketua. Namun saat itu belum disetujui Pancani. Pada saat itu para tokoh Dusmala ini berembuk mengundang kami pengurus yang lama, kemudian juga Dewan Penasehat, Dewan Pengarah rapat. Nah, pada saat rapat itu muncullah nama Ibu Pancani Gandrung, karena kita tahu salah satu tokoh perempuan Dusmala yang sukses sebagai pengusaha sukses di pusat, punya mitra luas secara internasional. Kemudian kami coba tawarkan ke Ibu Pancani, tapi Ibu Pancani tidak langsung menerima. Ibu Pancani, saya sibuk, punya bisnis, punya kesibukan yang luar biasa lah. Nah, kemudian Ibu Pancani itu nelpon bias layar, menawarkan, ya sudah kalau kamu mau silakan. Tapi waktu itu bias layar pun menolak. Dia menolak mentah-mentah, dia tidak mau. Nah, karena tidak mau, Ibu Pancani punya tanggung jawab untuk meneruskan hasil musyawarah warga 2010 itu. Kemudian rapatlah dengan Dewan Penasehat, para ketua, dan Ibu Pancani memastikan, meminta bahwa dia siap, tetapi dia minta dukungan, jangan dia kerja sendiri. Nah, oke, karena sudah sepakat, akhirnya kami putuskan. Ketika sudah diputuskan itu mereka biasa ribut, padahal sudah ditawarkan. Si Fitroni sudah duluan ingin mengambil kepengurusan DPP Dusmala Nasional. Ada apa? Mengapa mereka tiba-tiba ribut? Nah, terkait langkah hukum bias layar, Pahit katakan DPP siap menghadapinya dan akan ada langkah strategi selanjutnya yang dilakukan. Kaitan dengan langkah hukum yang akan dilakukan oleh bias layar CS, kami siap menghadapinya. Tetapi ketika ditanya berkaitan dengan pertanggungjawaban yang kami tuntut, apa langkah kami, itu strategi di kepengurusan DPP Dusmala Nasional. Akan ada langkah yang kami lakukan, tetapi itu nanti. Saat ini kami sedang fokus menata DPP, kemudian ada kegiatan-kegiatan karena ini tahun politik, ya biarlah lewat dulu tahun politik. Pahit Narotama juga menjelaskan rencana program kerja dan kegiatan DPP KWD Dusmala Nasional ke depan, beberapa di antaranya penataan dan pendataan administrasi, inventarisasi keuangan, aset organisasi dan program pengembangan, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta pembentukan pengurus di setiap provinsi. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama mengabarkan.